Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan untuk beribadah kepadamu. Engkau juga telah menyegarkan jiwa kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami. Roh Kudus, mari. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh penundukan diri, roh kerendah hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami juga cakap sebagai pelaku daripada firman. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kuduskan, tahirkan ruangan di mana kami berada. Kuduskan dan tahirkan tanah hati kami. Kuduskan ruang Zoom dan juga ibadah secara live. Biarlah setiap kami boleh diberkati melalui kebenaran firman malam hari ini. Mari kau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Ibu Ria, shalom semuanya. Iya, terima kasih buat Mbak Lisa yang sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudaraku, minta maaf ini saya tutup layar ya karena tadi terputus-putus ya waktu di awal-awal kita hendak eh, memulai ibadah kita. Ya, malam hari ini saya akan membagikan tema kebangunan rohani. Firman Tuhan dengan tema kebangunan rohani. Mari kita buka dari 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya ulang, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, bicara tentang kebangunan rohani, ini sangat familiar di tengah-tengah kita, ya. Saya percaya setiap kita pasti sudah sering mendengar tentang KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani, ya. KKR atau kebaktian kebangunan rohani tidak asing bagi kita, tidak asing di telinga kita. Mungkin sudah yang keberapa kali kita mengikuti KKR dari tahun ke tahun, ya. Ini sering diadakan di dalam persekutuan, bahkan di suatu tempat, ya, sering adanya KKR, ya. Kalau saya jadi teringat, ya, tahun 90-an, ya, tepatnya, saya lupa, tapi di situ saya mengikuti KKR Kasih Melanda Indonesia, ya, yang penterjemah adalah mendiang abang rohani saya, Bang Robinson Nainggolan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saya benar-benar mengalami kebangunan rohani? Apakah saya benar-benar mengalami kebangunan rohani? Apakah saya mengerti apa itu kebangunan rohani? Apakah saya mengerti apa itu kebangunan rohani? Ya, kita mungkin cuma sekedar ikut, ya, ada kebaktian kebangunan rohani, tapi kita nggak paham arti daripada kebangunan rohani itu sendiri. Kebangunan rohani mengacu kepada kebangkitan rohani dan dari keadaan tertidur atau stagnan
dalam kehidupan orang percaya. Jadi kebangunan rohani ini sangat diperlukan bagi kita orang percaya. Mungkin ada di tengah-tengah kita yang saat ini keadaan kerohanian sedang tertidur atau stagnan. Ya, nah inilah yang kita mau bangunkan kembali. Inilah yang mau kita bangkitkan kembali supaya kita tidak tertidur atau stagnan. Nah, kebangunan rohani mencakup munculnya kembali kasih kepada Tuhan atau hasrat untuk firman-Nya. Jadi yang utama adalah kita mau kembali kepada Tuhan, ya, kita mengalami kembali kasih Tuhan dan hasrat untuk kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai kompas, ya, sebagai penunjuk arah, ya. Kalau kita nggak punya firman dalam hidup kita, ya, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita. Nah, kebangunan rohani itu mencakup munculnya kembali kasih kepada Tuhan dan hasrat untuk firman-Nya. Apakah saya memerlukan kebangunan rohani? Nah, ini pertanyaan ini diberikan kepada masing-masing kita. Apakah perlu kebangunan rohani? Apakah cukup kali itu aja ketika ada KKR di suatu tempat atau di suatu persekutuan? Apakah hanya pada saat itu saja? Ataukah perlu kebangunan rohani dalam kehidupan kita secara pribadi? Sebagian besar dari kita pasti menginginkannya. Seseorang mengatakan bahwa kebangunan rohani tidak diperlukan karena tidak berlangsung lama. Nah, ini seringkali yang kita dengar, ya. Cuma sekali setahun misalnya atau sekali-kali itu diadakan, padahal kebangunan rohani itu diperlukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita mau pakai ilustrasi tentang orang yang mandi, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, ini ada ilustrasi mandi. Mandi tidak akan bertahan lama, tetapi walau demikian, kita tetap perlu mandi setiap hari. Ya, seperti itulah kebangunan rohani. Ya, walaupun mungkin nggak bertahan lama, tapi kita tetap perlu mandi setiap hari. Artinya kebangunan rohani perlu kita alami setiap hari. Ya, nah, jadi kebangunan rohani adalah menghidupkan kembali, ya, gairah kita, semangat kita, ya, dalam hal ini adalah roh kita. Kita hidupkan kembali. Yuk kita buka firman Tuhan dari Mazmur 119, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di tengah-tengah kita, ya, kebangunan rohani itu mencakup munculnya kembali kasih kepada Tuhan dan hasrat untuk firman-Nya. Nah, di Mazmur 119 ini, ya, itu mencakup tentang menghidupkan kembali, ya, menghidupkan kembali apa yang perlu dihidupkan dari dalam diri kita. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 119, ya, ada beberapa ayat. Mungkin teman-teman bisa baca ayat-ayat ini, ya, ayat 25, 50, 93, 107, 154, 159. Mazmur 119 ini hampir sepertiganya ini tentang menghidupkan kembali. Ini pasal yang terbanyak, ya. Di kitab Mazmur 119 ini pasal yang ayat-ayatnya cukup banyak, ya. Tapi kita baca beberapa ayat saja, enggak semuanya. Di ayat 25. Silakan salah seorang baca ayat 25, 50, 93, 107, 154, 159. Silakan di ayat 25. Ayat 25, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Iya, di situ ada kalimat di ayat 25, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya, oke, di ayat 50, silakan.
Ayat Silakan. 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya, janjimu menghidupkan aku. Silakan di ayat 93. Silakan. Mungkin bisa bergantian di ayat 93. Silakan. Ayat 93, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Iya, dikatakan aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Ayat 107, kita baca Ayat, beberapa ayat. ayat Serat- 107, aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Ya, kembali lagi hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 154 dan 159, silahkan. Ayat 154, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Ayat 159, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia. Iya, semuanya adalah hasrat untuk kembali kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini adalah sentral. Firman Tuhan ini adalah kompas. Ya, makanya saya percaya kebangunan rohani itu bisa terjadi karena kita punya hasrat atau kerinduan yang besar untuk menghidupkan kembali roh kita, ya, yang berpusat kepada firman Tuhan. Jadi kebangunan rohani ini berkaitan dengan firman Tuhan. Jika kita ingin kebangunan rohani, kita harus menghidupkan kembali rasa hormat kita kepada firman Tuhan. Kita harus menaruh rasa hormat setinggi-tingginya kepada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhanlah sebagaimana di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menggairahkan kita, menyemangati kita, menghidupkan kembali roh kita untuk menjalani kehidupan ini. Ya, jika kita merasa Tuhan tampak jauh dari kita, merasa kering dalam kehidupan rohani kita, maka kita membutuhkan penyegaran yang datang dari hadirat Tuhan, ya sebagaimana yang kita lakukan malam hari ini. Ya. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam hal ini supaya kita mengalami kebangunan rohani? Ingat, beberapa minggu yang lalu, ya beberapa minggu ini kita ada membahas tentang pembaharuan di dalam Kristus. Ya, sekarang kita membahas tentang kebangunan rohani. Itu saling terkait. Ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kebangunan rohani. Yang pertama adalah bertobat. Ya, bertobat sebagaimana di 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi. Ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dalam hal ini kita harus mengakui dosa kita. Dosa-dosa apa yang tersembunyi atau yang tersimpan, ya itu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Ingat, jangan anggap remeh yang namanya dosa. Kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah bertobat. Jadi rahasia untuk kebangunan rohani pribadi adalah kembali kepada Alkitab atau firman Tuhan. Kebangunan rohani bukan sekedar reformasi, tetapi kebangkitan nyata, yaitu suatu keyakinan akan dosa yang mendalam dan mengerikan. Jadi
Kebangunan rohani ini bukan sekedar reformasi, tapi kebangkitan nyata, yaitu suatu keyakinan akan dosa yang mendalam dan mengerikan. Nah, dari situlah kita mau berbalik, ya, kita mau kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Langkah kedua, apa yang harus kita lakukan supaya mengalami kebangunan rohani? Yaitu berdoa untuk kebangunan. Itu yang harus kita minta setiap hari. Ya, kita nggak pernah puas hanya sampai di satu tempat atau di satu titik. Kita harus terus-menerus mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan kita secara pribadi dalam hal ini. Kebangunan rohani bukan tentang pertemuan sekali seminggu di gereja, bukan serangkaian acara KKR, tapi istilah kebangunan rohani yaitu mengacu pada atau memfokuskan kembali dan menghidupkan kembali pertobatan di antara orang-orang berdosa. Jadi kita mau menghidupkan kembali pertobatan kita. Kita harus menggairahkan kembali ya kasih yang mula-mula tadi, cinta yang mula-mula tadi kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Sebagaimana di ayat firman Tuhan yang kita baca di awal yaitu 2 Tawarik 7 ayat 14. Yuk kita lihat sekali lagi 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah yang Tuhan mau, ada pemulihan terjadi di tengah-tengah kita. Jadi, dalam hal ini kita butuh kebangunan rohani. Kenapa kita butuh kebangunan rohani? Ketika kita tidak mencintai Tuhan seperti dulu, waktu kita dilawat Tuhan. Coba ingat-ingat kembali. Ketika kita mengalami jamahan Tuhan. Ya, kita butuh kebangunan rohani. Yaitu ketika kepentingan dan pekerjaan duniawi lebih penting daripada perkara rohani. Yang ketiga, ketika kita lebih suka menonton TV atau YouTube atau media sosial daripada membaca Alkitab dan berdoa. Yang keempat, ketika kita tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Yang kelima, ketika kita punya waktu untuk olahraga, rekreasi, hiburan, tapi tidak untuk belajar Alkitab dan berdoa. Yang keenam, ketika kita jarang berpikir tentang hidup kekal. Yang ketujuh, ketika ibadah hanya sebagai formalitas, tidak ada semangat dalam beribadah. Nah, kalau ini ada pada kita, artinya kita perlu kebangunan rohani terjadi di hidup kita. Apakah kita masih punya gairah? Apakah kita masih punya semangat? Apakah kita masih punya gelora yang besar kepada Tuhan dan firman-Nya? Yang ketiga, langkah apa supaya kita mengalami kebangunan rohani? Yaitu kedisiplinan dan ketaatan. Kita lihat yuk di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Silakan salah seorang baca. Dan 1 Timotius 4 ayat 8. Markus 1 ayat 35 dan 1 Timotius 4 ayat 8. Silakan. Ya, silakan. Markus 1 ayat 35. Oke, saya akan bacakan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi ada gairah untuk kita berdoa, ada gairah untuk kita datang kepada Tuhan. Yuk kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 8.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kebangunan rohani sangat diperlukan bagi kita. Saya minta maaf tiba-tiba keluar. Iya. Saudaraku, saya akan simpulkan ulang tentang kebangunan rohani. Kebangunan rohani atau kita mengenal dengan istilah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Ya, ini tidak asing di telinga kita. Ya, mungkin saudara sudah beberapa kali mengikuti KKR ya dari tahun ke tahun. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya benar-benar mengalami kebangunan rohani? Ya. Ataukah hanya sesaat? Apakah saya mengerti apa itu kebangunan rohani? Nah, kebangunan rohani ini mengacu kepada kebangkitan rohani dari keadaan yang tertidur atau stagnan, ya, dari keadaan yang tertidur atau stagnan dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi kebangunan rohani ini mengacu kepada keadaan rohani yang masih tertidur atau stagnan ya dalam kehidupan orang percaya. Kebangunan rohani ini mencakup munculnya kembali kasih kepada Tuhan dan hasrat untuk firman-Nya. Apakah saya memerlukan kebangunan rohani? Jelas, kita sangat memerlukan yang namanya kebangunan rohani. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, ya, kita perlu menghidupkan kembali roh kita, semangat kita, gairah kita dalam firman-Nya. Ya, kita harus kembali atau punya hasrat kepada firman-Nya. Sebagaimana di Mazmur 119 tadi, ayat-ayat yang kita bacakan, kita harus menghidupkan kembali firman Tuhan. Itu harus kembali kepada firman-Nya. Kita harus berpusatkan kepada firman Tuhan. Jadi kebangunan rohani atau itu berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, jika kita ingin kebangunan rohani, kita harus menghidupkan kembali rasa hormat kita kepada firman Tuhan. Jika kita merasa Tuhan tampak jauh dan kita merasa kering, kita membutuhkan penyegaran yang datang dari hadirat Tuhan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya mengalami kebangunan rohani, yang pertama adalah bertobat. Artinya kita mau mengakui dosa-dosa kita. Dosa-dosa apa yang masih tersembunyi? Dosa-dosa apa yang belum dibereskan? Kita mau bereskan itu di hadapan Tuhan. Ingat, dosa itu adalah terpisahnya kita dari kasih Tuhan. Kita terpisah atau terputus dengan Tuhan. Makanya kita harus membereskan dosa-dosa kita. Jangan anggap remeh. Kita perlu minta pengampunan dari Tuhan dalam hal ini. Jadi rahasia untuk kebangunan rohani di pribadi kita adalah kembali kepada firman Tuhan atau Alkitab. Kebangunan rohani bukan sekedar reformasi, tapi kebangkitan nyata, suatu keyakinan akan dosa yang mendalam dan mengerikan. Ingat ya, kalau kita nggak mengalami kebangunan rohani, maka rohani kita ini tertidur dan kita
stagnan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita dilingkupi dosa, ya hidup jatuh bangun dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Nah, ini kita perlu kebangunan rohani. Langkah kedua adalah berdoa untuk kebangunan. Ya, kita harus berdoa minta, Tuhan, saya mau mengalami kebangunan rohani. Saya mau mengalami kebangunan. Kita harus bangunkan roh kita. Kita harus bangunkan roh kita ini supaya mengalami pembaharuan, supaya mengalami kebangunan, ya, di dalam Kristus. Ya, bukan cuma sekedar pertemuan sekali seminggu ketika kita berada di dalam gereja, atau bukan cuma serangkaian acara KKR, ya, tapi mengacu atau memfokuskan kembali dan menghidupkan kembali pertobatan di antara orang-orang berdosa. Ya, kita perlu dalam hal ini untuk mengalami kebangunan rohani. Kita harus berdoa minta itu sama Tuhan. Ya, kita butuh kebangunan rohani. Kenapa? Yaitu ketika kita tidak mencintai Tuhan seperti dulu waktu kita dilawat Tuhan. Ketika kita lebih mementingkan pekerjaan atau kepentingan duniawi, ya, daripada perkara-perkara rohani. Ketika kita lebih suka menonton TV, YouTube atau media sosial daripada membaca Alkitab dan berdoa. Ketika kita tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Ketika kita punya waktu untuk olahraga, rekreasi, hiburan, tapi tidak untuk belajar firman Tuhan dan berdoa. Ketika kita jarang berpikir tentang hidup kekal. Ketika ibadah hanya sebagai formalitas, tidak ada semangat dalam beribadah. Nah, langkah ketiga yang harus kita lakukan supaya mengalami kebangunan adalah kedisiplinan dan ketaatan. Ya, ingat Tuhan pagi-pagi benar, ya, berdoa di saat kanan kiri murid-muridnya kita melihat, ya, 3 muridnya tertidur. Justru Tuhan di situ datang untuk berdoa. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8, kita harus melatih. Kita harus melatih diri kita. Kita harus memfokuskan diri kita. Kita harus menghidupkan kembali roh kita supaya kita mengalami kebangunan rohani. Ya, roh kita terjaga, roh kita terbangun, dan roh kita juga terpuaskan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari bangunkan roh kita supaya kita setiap harinya mengalami kebangunan ketika kita menempatkan firman Tuhan, doa dan pujian penyembahan sebagai hal yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Kembali mengingatkan kami, perlunya kami mengalami kebangunan rohani di dalam pribadi kami. Kami menyadari begitu banyak waktu yang terbuang, yang membuat kami tidak lagi bergairah, membuat kami tidak lagi bergelora, membuat kami tidak lagi memiliki semangat. Untuk itu Roh Kudus, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami mengakui pelanggaran-pelanggaran kami mengakui kami telah mengabaikan Engkau, kami telah menduka ke hati-Mu, kami telah meninggalkan Engkau, kami minta ampun di hadapan-Mu. Kami akui semuanya itu. Kami akui keteledoran kami akui kekonyolan kami. Roh Kudus, ampuni kami, selamatkan jiwa kami, selamatkan kami Tuhan. Biarlah Kau baharui roh kami untuk memiliki hasrat kepada firman Tuhan, doa, dan pujian penyembahan sebagai hal yang utama untuk kami lakukan sebagai orang percaya, sehingga kebangunan rohani itu terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kami. Dan kami terus mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, materaikan benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.